Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang ada 3 warisan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 3 warisan ini tentunya sebenarnya wajib hukumnya dipelihara oleh kaum muslimin. Selama 3 warisan ini dijaga baik oleh kaum muslimin, maka insya Allah kondisi umat ini akan bisa menjadi lebih baik. Namun sebaliknya, jika 3 warisan ini tidak dipelihara dengan baik, maka tentunya akan terjadi kerusakan bagi kaum muslimin. Nah, 3 warisan tersebut, yang pertama adalah Islam. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dalam rangka mengatur manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan dirinya sendiri. Nah, bila ini kita pelihara, maka insya Allah kehidupan umat Islam akan senantiasa menjadi lebih baik. Nah, hari ini kita lihat kondisinya bahwa hari ini Islam hanya sekedar dipakai perkara-perkara ritual saja. Nah, adapun terkait dengan perkara-perkara pemerintahan, muamalah, itu sering sekali tidak diterapkan di dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amraini lam tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabi. Aku tinggalkan kepada kalian, kata Rasulullah, yang dimana ada 2 perkara yang aku tinggalkan. Jika engkau meninggalkannya, engkau tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Nah, jadi oleh karena itu, biar umat Islam tidak rusak, maka sebaiknya umat Islam menerapkan Islam, yaitu yang termaktub di dalam Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang kedua, warisan yang kedua adalah para ulama. Ulama pada dasarnya adalah yang menyampaikan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Innal ulama warasatul anbiya, innal anbiya'i lam yarasu dinaran wala dirhaman, innama warasul ulama faman akhadha warasahul ilmi faman akhadha bihi akhadha bihadzi wafir. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar atau dirham, melainkan mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang bergembira mengambilnya ilmu tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang cukup. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita lihat hari ini ada ulama yang betul-betul memegang ilmunya. Hanya saja ada juga ulama yang tidak amanah, tidak mengamalkan dan tidak menyampaikan ilmu sebagaimana mestinya. Maka ada namanya ulama ulama yang bisa menyesatkan bagi kaum muslimin. Nah, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah seringkali ulama ini menyampaikan tentang penyesatan dan kebodohan untuk kepentingan dunianya. Nah, maka oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, inni la akhafu ala ummati illal a'immatil mudallin. Sesungguhnya aku tidak khawatir atas umatku kecuali para imam, pemimpin yang menyesatkan. Nah, pemimpin di sini salah satunya adalah ulama, di mana para ulama ini seharusnya bisa menjadi lampu penerang bagi perjalanan umat menuju kebahagiaan di dunia akhirat
malah menjadi penyesat jalan umat menuju jurang kesesatan dan kebodohan. Nah, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ulama seperti ini tentunya menjadikan agama sebagai barang dagangannya dalam rangka untuk kepentingan duniawi, ya, kenikmatan duniawi yang sesat dengan menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang murah. Nah, misalnya mereka mengatakan bahwa khilafah itu tidak wajib, ya, atau mengatakan khilafah itu tidak relevan pada hari ini. Nah, ulama-ulama seperti ini tentunya tidak menyampaikan ilmunya dengan jujur. Maka oleh karena itu mestinya kita hindari ulama-ulama seperti ini. Nah, kemudian warisan yang ketiga adalah khilafah itu sendiri. Nah, khilafah itu adalah sistem pemerintahan Islam yang menerapkan seluruh aspek kehidupan syariat Islam itu sendiri. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sejak tahun 1924 yang ada di kekhilafahan yang ada di Turki itu mengalami kehancuran. Nah, maka yang terjadi adalah hari ini kita menjalankan sistem di luar daripada Islam, yaitu sistem demokrasi. Nah, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, takunun nubuwah fikum masyaallah an takun summa yarfa'aha idza syaa an yarfa'aha summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah fatakunu masyaallah an takun summa yarfa'aha idza syaa Allah an yarfa'aha summa takunu mulkan 'adan fayakunu masyaallah an yakun summa yarfa'aha idza syaa an yarfa'aha summa takunu mulkan jabariyah fatakunu masyaallah an takun summa yarfa'aha idza syaa an yarfa'aha summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah summa saqata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, adalah kenabian atau nubuwah itu di tengah-tengah kamu sekalian yang ada di atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila dia berkehendak mengangkatnya, kemudian akan ada khilafah yang menempuh jejak kenabian, yaitu khilafah ala minhajin nubuwah yang ada atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila dia berkehendak mengangkatnya, kemudian akan ada kekuasaan yang menggigit atau mulkan adon yang ada atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila dia berkehendak mengangkatnya, kemudian akan ada kekuasaan yang memaksa atau diktator atau disebut juga mulkan jabariyah yang ada atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila dia berkehendak mengangkatnya, kemudian akan ada khilafah yang menempuh jejak kenabian, yaitu khilafah ala minhajin nubuwah, kemudian beliau Rasulullah SAW kemudian diam. Nah, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita lihat memang perjalanan kehidupan umat Islam, ya, itu tidak terlepas yang namanya sistem pemerintahan Islam, yaitu khilafah. Nah, hari ini khilafah sudah runtuh, maka oleh karena itu berkewajiban bagi kita untuk mengembalikannya. Jadi itulah 3 warisan dari baginda Rasulullah SAW. Bila mana 3 warisan ini kita pelihara, kita jalankan, maka insya Allah terpeliharalah kaum muslimin. Yaitu adalah yang pertama, Islam itu yang mesti kita terapkan dalam kehidupan kita, baik secara individu, masyarakat maupun dalam sistem negara. Kemudian yang kedua adalah para ulama. Kita berharap ulama kita jujur untuk menyampaikan ilmunya kepada umat, yang kemudian ulama ini menjadi penerang bagi kaum muslimin. Kemudian adalah khilafah. Khilafah ini adalah benteng daripada dalam rangka menjalankan aturan-aturan Islam, sehingga insya Allah dengan khilafah ini umat ini senantiasa menjadi lebih baik, senantiasa mendapatkan kebaikan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selamat dunia dan akhirat kelak. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.